Selanjutnya di sebelah Komeng ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper, Cak. Pak Denny, Ya. saya mewakili seseorang atau sesuatu lembaga yang bukan wakil saya. Kalau mewakili, kita itu mewakilkan orang berarti ya. Diwakilkan. Kalau kamu tidak mewakili, berarti bukan tidak diberikan surat tugas lah kasarnya. Ya. Nggak serumit itu, Pak. Rumit tau nggak itu? Baru aja rumit itu, barusan rumit tuh. Coba Anda jelaskan sepertinya rumit banget. Saya ini mewakili lembaga yang tidak mewakili saya. Simple. Nih umpamanya nih lo nih, lo nih. Lo dibelah otaknya, otak lo ada apa sih di situ? Nih lo nih. Kesini. Ya. Gak mewakilin lo. Mewakili lembaga. Lembaga. Tapi lembaga itu tidak mewakili saya. Kan saya yang mewakili lembaga itu. Anda mewakili lembaga apa? Nah, gitu kan enak. Iya. Ngapain pakai menjelaskan Bapak ini? Awalan Anda itu loh, sebenarnya awalannya Anda. Saya aja nggak punya keinginan menjelaskan apa yang saya sampaikan, kok Anda menjelaskan apa yang saya sampaikan. Terus siapa yang menyampaikan apa yang saya jelaskan? Sampai di mana penjelasan tadi? Nah, ini akan saya sampaikan penjelasan saya. Sampaikan penjelasan. Saya mewakili lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Ini yang nggak makan nggak saya perhatikan. Iya, lembaga pemerhati anak-anak yang makan. Disingkat? Umpamanya habis makan, perhatiin nggak? Sudah enggak. Udah enggak? Karena yang makan aja yang saya perhatikan. Minum kan habis makan tuh. Enggak. Hah? Enggak. Kalau pas baru duduk mau makan, baru mau makan. Mau masih kategori. Masih ada diperhatiin. Oh iya. Jangan-jangan dia Kang nyolong nasi nih Pak. Nih, hubungannya apa sih lembaga pemerhati anak-anak yang makan? Disingkat apa? Lemper ayam. Cak Lontong. Apa? Bagaimana Anda menghadapi serbuan jajanan-jajanan seperti ini? Kemasan-kemasan. Anda kan harus menjaga keluarga Anda. Begini Pak Denny, sebelum saya bicara masalah saya menjaga keluarga, itu tugas saya memang. Tapi saya ingin mengingatkan pada teman-teman. Apa yang mau diingetin? Enggak, nanti kalau saya pengen ingetin sekarang belum. Saya ingin bicara masalah makanan. Iya. Kita fokus dulu deh. Apa makanan? Definisi makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan. Itu disebut makanan. Jadi kalau tidak bisa dimakan, tidak disebut makanan. Iya. Karena yang namanya makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan. Berarti kalau pisang goreng jatuh, bukan makanan dong? Bisa itu dimakan kalau mau. Bisa, kita ngomong bisa, bukan pantas atau tidak, tapi bisa. Jadi itu disebut makanan. Sebelum ini jauh. Udah jatuh, lindas truk, bisa dimakan. Injek-injek orang. Saya pernah coba. Orang. Pernah bisa dimakan. Gak percaya? Nasi tumpeng tumpah di tol. Bisa dimakan. Karena berarti kan kalau seperti itu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Nah ini beda. Masuk ke dalam perut itu tidak selalu dimakan. Diminum juga bisa. Itu bukan makanan tapi minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang bisa diminum. Kalau tidak bisa diminum bukan disebut minuman. Iya. Cendol minuman bukan? Cendol itu adalah makanan. Yang diminum adalah airnya. Kenapa orang? Ayo minum cendol. Tawarin gitu. Salah. Es cendol. Esnya itu kalau sudah cair diminum. Es kalau belum cair tidak bisa diminum, tapi dimakan. Di mana? Esnya di mana? Esnya di mana? Itu di mana dicampur biar cair baru diminum. Belum pernah digebukin rame-rame. Bisa itu juga bisa. Bisa dari mana orang gebukin? Lah iya digebukin rame-rame bisa juga. Nah, karena bedanya makan dan minum apa? Makan dan minum. Bedanya makan dan minum apa? Ini yang ingin saya tanyakan pada Anda tadi. Saya yakin Anda bingung menjawab, makanya saya tidak tega sebenarnya. Bedanya makan, kalau lapar saya makan, kalau haus saya minum. Inilah orang yang tidak beriman. Karena itu tidak berlaku pada saat puasa. Kalau puasa Anda lapar terus makan,
Kalau beda lagi niatnya. Makanya jangan asal jawab. Saya tahu, Cak. Interupsi. Kalau saya nggak tanya pada Anda, saya tanya pada Anda. Ayah lagi ada tamu ya. Pak. Ya, lanjutkan. Bedanya makan dan minum. Makan adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh. Minum memasukkan minuman ke dalam tubuh. Iya. Apa yang dimaksud makanan tadi sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud minuman sudah saya jelaskan. Iya. Itu baru dasar. Belum beranjak pada mana yang sehat atau tidak. Jauh, masih jauh. Ini masih jauh, belum ke situ. Berapa hari lagi kira-kira? Lama kan nih? Anda jangan mengidentikan jauh dengan lama. Tidak ada korelasinya sebenarnya. Wah, itu jadi jauh tidak selalu lama dan dekat tidak selalu cepat. Nah, contohnya? Banyak. Saking banyaknya saya kira nggak perlu disebutkan. Saya lanjutkan boleh? Boleh. Kalau saya tidak mau? Hah? Anda kan yang nawarin, Anda mau lanjutkan, terserah. Oke, tadi paham ya, makanan, minuman paham. Sekarang kita beranjak kepada apakah makanan sehat? Sebenarnya menentukan makanan sehat atau tidak itu sebelum ke sana. Makanan yang pantas dan boleh atau tidak itu yang membatasi apa sih? Bukan cara makan, bukan kemampuan kita, tapi akhlak kita. Ada sekarang orang bukan hanya makan nasi dan lauknya, sayur, buah. Enggak. Ada istilah orang yang bisa makan semen, tadi disebutkan. Iya. Makan aspal, makan besi. Tapi itu orang tidak berakhlak. Istilahnya itu bisa dimakan. Dalam arti bisa buat mengisi perut mereka dengan cara yang lain. Tapi itu nggak benar. Itu jangan ditiru. Ya, Komeng? Itu korupsi namanya. Nah, bisa disebut itu. Korupsi. Saya tidak mau menyebut. Lu kenapa jadi Komeng? Nah? Emang gue pasti ke situ apa? Ya kan namanya juga teman mengingatkan. Ini saya mau mengingatkan. Jadi saya kembali contoh nih ya. Orang tua. Ini yang penting nih. Masalah makanan ini kita sebenarnya ini peran orang tua luar biasa buat anak. Hati-hati. Saya itu. Ini harus kita perhatikan makanan anak. Karena yang mengajari anak makan itu pertama kali adalah orang tua. Jadi saya ini contohnya, saya perhatian banget dengan anak saya. Untuk menjaga kesehatan dia soal makanan ya. Sampai sekarang anak saya yang SD itu, bahkan kakaknya SMP, dua-duanya tidak pernah beli jajan pedagang yang lewat depan rumah. Gak pernah, sampai sekarang. Gak mungkin. Saya selalu mengawasi, walaupun tidak saya awasi. Karena saya juga tidak mungkin 24 jam mengawasi. Mana tapi bisa, saya yakin. anak kecil loh, itu anak kecil. Anak kecil, pasti Anda punya cara yang efektif atau seperti apa? Itulah yang ingin saya ungkap di sini. Walaupun saya tidak mengawasi anak saya jamin tidak pernah beli jajan yang pedagang lewat depan rumah. Jadi gimana caranya? Satu caranya. Gimana? Rumah saya hadapkan belakang. Jadi dia nggak akan jajan lewat depan rumah, jajannya belakang rumah. Itu satu. Jadi biarpun nggak saya awasi, dia nggak bakalan beli jajan yang lewat depan rumah. Terus belakangnya sekarang lu ngadep ke mana? Ngadep ke mana? Itu belakang rumah? Jadi ke jalan kan? Ada tetangga. Iya. Saya kerja sama tetangga. Loh, tetangganya terus jadi di rumah tetangga saya jadikan jalan. Lu ribut dong sama tetangga, enak aja lu pakai jalan. Nggak masalah saya ribut dengan tetangga, yang penting anak saya makan makanan yang sehat. Itu orang tua yang benar. Orang tua yang benar dari mana? Rela berkorban demi anak sehat. Tetangga lu usir dulu bikin jalan lu. Alah. Loh, saya nggak ngusir, Pak. Kalau rumah mereka saya bikin jalan, silakan mereka tidur situ nggak apa-apa. Masa orang tidur di jalan? Nah kalau mereka nggak mau silakan pindah, tapi saya nggak ngusir. Ini ngomong di rumah ya, di sekolah pun saya begitu. Di sekolah gimana caranya? Akan saya tidak bisa membuat sekolah menghadap ke belakang karena sekolah kan bukan punya saya. Iya. Nah, aduh, lu mau ngapain? Lu mau pindahin mukanya sekolah? Nah, kan saya nggak mungkin. Mendingan gini aja ya. Lu pernah nggak berpikir ya, Cak ya? Maaf ya ini ya. Ya silakan. Muka lu dikebelakangin bisa nggak tuh? Lu batak tuh. Di Haji siapa tuh namanya? Ini, Gopli. Anda jangan buang energi yang nggak perlu. Saya pernah coba. Muka saya hadapkan belakang. Anda tahu hasilnya? Apa yang terjadi? Badan saya ngadep ke belakang juga. Itu namanya balik. Gila lah. Kacau. Pak Denny emosi sekali. Bukan lu emosi ini. Saya mah baik-baik sama dia. Apa-apa. Lu lihat dong ngomongnya. Pak Denny, tadi di awal acara interupsi nih saya Pak. Katanya akan melayani semua panelis dengan sama tanpa emosi, Pak. Ini aku nggak emosi, tenang. Lu
Lu mau nggak lu pala lu dikebelakangin gitu? Cocok deh tuh Pak. Iya, betul. Puterin, lepas deh kita nonton. Tuh Pak. Kacau. Bisa lanjutkan? Bisa. Di sekolah juga gitu. Saya ajarkan anak untuk teliti sebelum membeli. Dari mana caranya? Nih, jadi anak saya ajarin, kalau kamu di sekolah mau jajan cilok misalnya, kamu harus tahu cilok itu terbuat dari bahan apa, bagaimana cara membuatnya, siapa yang menjual dan membuatnya. Iya, anak saya lakukan itu. Lihat penjualnya siapa, dia selidiki, rumahnya mana, dia ikuti. Kapan belanja ke pasar, apa yang dibeli buat bahan, bagaimana mau proses. Mati. Agak jajan ngikutin Kang Cilok aja Pak. Anak saya akhirnya sehat Pak. Sehat tapi ya? Sehat, gak pernah terjebak makanan yang gak bener. Tapi kan ada efeknya itu. Iya ada efeknya. Efeknya apa? Gak naik kelas, kan dia ngikuti pedagang terus gak pernah masuk. Yang penting sehat. Suruh tukang cilok lu ikutin. Loh, ini tukang kan bakso lu ikutin. Kita akan bicara tentang bagaimana anak sehat, bukan bagaimana anak naik kelas kan? Bukan. Itu nanti kita selesaikan di solusi yang lain kalau masalah naik kelas. Makanan kita sebagai orang tua sekarang, bicara makanan, kita lihat. Ada, kalau makanan produksi pabrik atau apa itu, ada yang dari BPOM. Itu ada namanya, istilahnya BPOM ya. Pom bensin. BPOM. BPOM itu ada pengawas itu kan. Itu ada expired date-nya kan produksi itu, ada kadaluarsa. Itu kita perhatikan. Misalnya nih, kadaluarsanya 20 Juni 2014. Iya. Itu sejak awal Juni, jangan dibeli kalau saya sebagai orang tua. Loh kenapa? Jadi kalau expirednya 20 Juni 2014, itu awal Juni pun sudah nggak saya beli. Bagus itu. Tapi saya jual. Supaya cepat-cepat laku sebelum kadaluarsa. Ya itu orang lain yang dirugikan. Biasanya kalau udah mendekati kadaluarsa, hati-hati dengan yang namanya kalau di supermarket ada yang 50% gitu. Harus lihat itu kadaluarsanya. Tugas masing-masing orang tua untuk mengawasi anaknya. Makanan itu kita harus benar-benar tahu bahannya seperti apa. Kadang-kadang dari bahan saja ini sudah nggak benar sebelum jadi makanan. Misalnya apa? Loh, daging. Dagingnya udah. Anda bisa yakin nggak? Daging yang Anda beli di pasar misalnya, itu daging benar-benar daging sapi misalnya. Iya. Nggak dicampur, Anda tahu atau nggak? Ya nggak tahu sih. Zaman sekarang susah, makanya ini kalau saya kasih tips ini. Bagaimana membedakan mana daging sapi atau daging kambing ya. Kalau kita beli sudah berupa daging. Rasanya ya. Rasanya kalau daging sapi itu mirip banget. Sama dengan daging sapi. Kalau daging kambing itu rasanya kayak daging kambing. Itu pertama. Ya iya lu namanya juga daging sapi. Rasanya juga. Makanya kalau sampai Anda beli daging sapi Anda rasakan kok seperti daging kambing. Nah itu harus ragu-ragu. Benar Pak. Jangan-jangan dia daging kambing. Ini lu kayak ngomongin masalah ikan lu. Ada ikan yang namanya ikan ayam-ayam. Ada ikan kambing-kambing. Itu rasa ikannya kayak ayam. Yang ikan ayam-ayam. Yang ikan kambing-kambing rasanya kayak kambing-kambing. Kenapa nggak makan kambingnya aja? Ngapain harus makan ikannya? Lah yang makan itu siapa? Orang kan? Iya. Nah kenapa Anda tanya ke saya? Nah tapi begini Pak, contohnya nih, daging yang kita tidak lazim makan atau jarang makan. Misalnya, ada seseorang yang pernah makan daging biawak. Coba kalau ditanya, yang belum pernah makan tanya, rasanya seperti apa sih daging biawak? Dia pasti akan menggambarkan, ya sebenarnya rasanya seperti daging sapi tapi cuma dia seratnya agak lembut. Iya kan? Iya. Tapi adakah orang ditanya makan daging sapi? Daging sapi rasanya kayak apa? Sebenarnya kayak biawak, cuma seratnya lebih. Itu kan karena kebiasaan. Itu yang saya maksud. Kebiasaan itu penting untuk mengetahui sesuatu benar atau tidak. Kelaziman itu penting. Kalau sudah tidak lazim, Anda harus curiga. Itu yang pertama. Daging dicampur atau tidak. Kemudian diberi bahan pengawet atau tidak. Kalau di rumah saya, mohon maaf, tidak ada makanan yang pakai pengawet. Karena semua makanan begitu dihidangkan sudah nggak awet, langsung habis. Oh iya. Berarti bagus, fresh. Berarti nggak pakai pengawet kan? Iya. Keluarganya maruk semua. Keluarganya maruk semua itu Cah. Enggak semua, cuma saya, istri dan anak aja kok. Ya itu keluarga lo semuanya. Nutulen aja Pak, nutulen Pak, udah nutulen Pak. Pak Deddy jangan kepancing begitu dong Pak. Dia kan menjelaskan sesungguhnya Pak apa yang terjadi kronologisnya. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Sama aja lo. Jadi begini, terus cara paling efektif ya
Untuk tahu bahan itu, makanan itu ada campuran yang nggak bener, ada pengawet atau tidak, ada satu cara yang praktis. Walaupun ini mungkin kurang efektif, tapi praktis. Sebelum kita beli, kita tanya pada penjualnya, ini dagingnya dicampur atau tidak? Ya itu nggak akan praktis. ngaku, ah? Dia akan jawab kan, oh tidak pak, atau ada ragu-ragu dengan jawaban. Iya, kalau misalnya Bohong atau tidak maksudnya gitu. Iya dong. Nah, ada satu cara yang praktis untuk Yaitu? tahu dia bohong atau tidak. Kita tanya, kamu bohong atau tidak? Itu praktis. dia nggak bohong lagi, Cak. Kalau dia bohong lagi, ya udah nggak usah dibeli. Orang dari tadi dibohongin, masa Anda ngotot? Oh iya benar. Nah, Iya. tuh kan? Iya. Ini saya melakukan survei sedikit. Ini kena virus konyol gua nih. Nggak apa-apa, rasakan saja. Rasakan gimana sih? Jadi begini, saya survei 100 Ya. penjual jajan gorengan. Jadi ternyata dari 100 penjual jajan gorengan tidak ada satupun yang jajan rebusan. Namanya juga gorengan, masa pakai rebusan? Ya makanya saya ingatkan supaya Anda tidak keliru seperti saya. Tinggal aja yuk, kita tinggal, lu sakit hati kayaknya ada perasaan. Ini bukan sakit hati, Enggak, sakit ini jiwa. bisa-bisa saya tinggal loh ini. Loh, kamu yang ditinggal. Lah ya sebelum itu terjadi. Jadi Bahannya emang lu yang diperluin, pakai lu mau ninggal gitu. iya. Oh iya. Jadi dari 100 penjual jajan gorengan itu Ya. semua menjawab iya. Dan Menjawab tidak apa semua iya? menjawab tidak. Pertanyaannya apa? Pak Denny, interupsi, Pak Denny. Notulen aja Pak, notulen Pak, ini notulen Pak. Pak Denny jangan terpancing begitu dong Pak. Dia kan menjelaskan sesungguhnya Pak apa yang terjadi kronologisnya. Lu ngerti nggak? Lu ngerti nggak? Sama aja lu. Interupsi Pak Denny. Ya. Ini mungkin bisa dibantu oleh akademisi. Ini saya duga, coba kita mesti selidiki jajanan dia pas masih kecil. Saya duga orang ini mabok micin nih Pak, kayaknya nih Pak. Iya kayaknya nih. Ini mesti diteliti dan ditelah Bapak pas kecil tuh makan apa nih, kayaknya salah jajan nih Pak. Kebanyakan makan celeng bunting kayaknya nih. Silakan, coba saya mau tanya, bagaimana Pak, supaya survei saya belum selesai. surveinya? Oh, belum selesai. Belum selesai, baru saya 100 orang. 100 orang apa? 100 orang jual jajan gorengan. Iya. Jadi semuanya 50 orang kan saya tanya. Kan jadi 100 penjual jajan gorengan ini semuanya 50 orang saya tanya. Berapa kali? Tadi katanya 100. Bapak tadi bilang cepek, bukan gocap. Ini nggak sabar. Memang semua jual gorengan ini gini loh. 50 orang itu jualannya pagi. Kan saya tanya yang pagi dulu. Yang 50 sore. Saya nggak bisa tanya bareng. Jualannya pagi sama sore. Ini dia teori himpunan dia tuh teori himpunan ya. Diagram Saya pertanyaan pertama saya tanya nih. Ya. Berapa kali goreng Anda lakukan untuk ganti minyak goreng? Ini penting. Jadi 50 orang itu menjawab 3 hari sekali ganti. Hah? Minyak gorengnya 3 hari sekali? Ini jawaban mereka. 49 menjawab 3 kali sehari nggak ganti. Dan 1 orang sebelum dibuat untuk goreng, minyak gorengnya sudah diganti. Ini ada 1. Ternyata dia jual minyak goreng, bukan jual gorengan. Jadi dagangannya itu Lu ngapain habis. kan lu katanya 50-nya tukang gorengan. Kenapa ada tukang minyak? Apa? Lu pikir nyamar? Makanya saya survei. Kalau nggak ketahuan ini orang satu. Ternyata jual minyak goreng. Akhirnya saya coret. Anda bukan jual gorengan, nggak masuk survei. Nyamar mungkin dia pas dibuka Pak Wiranto. Lagi nyamar. Akhirnya ada 99 orang. Karena ternyata yang satu kan bukan jual gorengan tapi jual minyak goreng. Terus saya tanya. Setelah nanya berapa kali lu baru ketahuan itu tukang goreng. Gue bener-bener dah. Ya makanya goblok bener dia nggak tahu. Orang yang Lu yang ngaco. Lu yang ngaco. Yang saya survei orang jual gorengan kok dia yang jual minyak goreng kok ikut disurvei. Kan berarti dia nggak ngerti. Lu yang surveinya, nih gini ya. Nih, ini 1
sampaikan yang baik-baik kepada kami. Itu maksudnya yang tukang gorengan. Lu gak usah ceritain ke kita. Itu udah nasib lu aja gitu. Kenapa diceritain ke kita? Ya. Oke enggak? Oke sih. Ya. Ya, lanjut. Terus akhirnya tinggal 99 saya tanya. Alasannya kenapa ganti? Ya kan? 64 menjawab karena kotor, 35 menjawab karena basah. Karena saya tanya kenapa ganti baju ini bukan ganti minyak goreng. Terus masalah ganti minyak goreng. Bagaimana hasilnya setelah Anda? Oh, udah dong Pak. Bapak masih nanya. Interupsi Pak, nih kasihan Pak. Gitaris saya lihat, gitaris ini mata belok sampai sipit begini gara-gara calon dong ini. Kenapa sih Meng? Orang dia penjelasannya pakai ya Allah ya Allah. Begini amat. Intinya sebenarnya makanan sehat tuh apa sih, Cak? Makanan sehat adalah makanan yang dibuat dari bahan yang sehat, diproses dengan cara yang benar dan sehat, disajikan dengan cara benar dan sehat, dan sampai dikonsumsi masih tetap dalam keadaan baik dan sehat. Iya, itu sebenarnya harapannya. Tapi bayangkan nggak kalau misalnya orang hidup selalu steril, tidak menerima yang namanya, jadi tubuhnya sendiri tidak terlatih. Orang kampung dengan orang yang kaya yang diproteksi dari awal, mereka, anak kampung tuh buka baju dia, berenang kemana-mana hujan-hujanan. Setelah besar ternyata yang anak orang kaya itu lebih mudah kena penyakit dibanding dengan si anak kampung. Itu betul, tapi Anda salah memahami kata-kata saya. Anak kampung buka baju dan sebagainya itu bukan berarti tidak sehat loh. Saya tidak ngomong bersih dalam arti steril dari apapun, bukan. Ini ngomong sehat. Contohnya anak saya, ini saya ceritakan anak saya. Udah. Gak usah contoh. Contohnya Michael Jackson, Pak. Michael Jackson. Kamu bawa. Mandi pakai yang namanya. Udah meninggal duluan, Pak ya? Iya. Kita yang biasa makan sampah berdua sehat-sehat aja.